Oke. Nah, maraton teori sosial. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa teori sosial merupakan satu hasil dari proses berpikir dari kalangan ilmuwan sosial sebelumnya dan menjadi rujukan bagi kita untuk melihat, membantu kita untuk melihat persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat atau persoalan-persoalan sosial, gitu ya. Nah, yang perlu saya beri bold gitu ya, garis bawah bahwa yang dimaksud dengan sosial itu kan tidak dalam pengertian pergaulan pertemanan, tindakan memberi santunan, arisan gitu, bukan. Jadi sosial itu merujuk pada relasi antar individu yang bisa hadir dalam arena-arena yang berbeda, baik itu arena politik, arena hukum dan lain sebagainya gitu. Nah, ada yang kenal ini ya, ada yang kenal tokoh ini, namanya Nana, tokoh Mobile Legends. Jadi, mengapa kita mempelajari ilmu sosial gitu? Bisa nggak sih ilmu sosial diterapkan untuk Mobile Legends? Ini ada para ini ya, olahragawan Mobile Legends juga gitu. Bisa nggak diterapkan gitu? Oh, bisa banget itu. Ya. Nah, mengapa mempelajari ilmu sosial? Nah, ini kemudian menurut Alucard seperti ini. Yang lain di mute dulu ya. Siap. Ini Bos Nana sudah memberikan komando untuk menjelaskan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Nana, ya, bahwa ilmu sosial, mengapa kita mempelajari ilmu sosial? Karena kita atau dunia hidup ini perlu melakukan perubahan sosial. Kayaknya nggak keren gitu istilah perubahan sosial. Saya nggak tahu imajinasi tentang perubahan sosial untuk kawan-kawan yang hadir di sini seperti apa. Namun kalau kita lihat dari pengalaman-pengalaman kita, ketika kita ditanya, kamu belajar apa? Belajar ilmu sosial, ilmu sosiologi. Gunanya untuk apa? Untuk melakukan perubahan sosial. Kemudian tampaknya nggak ada hal yang wow gitu ya. Nah, ini sekarang sangat penting bagi kita untuk mengerti konsep dasar dari perubahan sosial. Jadi sangat penting bagi para ilmuwan sosial, bagi mereka yang mempelajari ilmu sosial, itu memahami lebih dahulu konsep perubahan sosial, bahkan sebelum kita mempelajari teori-teori yang berkembang, gitu ya. Karena perubahan sosial merupakan salah satu pilar dalam sosiologi, bahkan menjadi keahlian bagi para ilmu sosial. Para ilmuwan sosial itu mendesain perubahan sosial, melakukan praktik-praktik perubahan sosial, bagaimana perubahan-perubahan sosial itu bisa diciptakan gitu. Nah, sebelum kita sampai pada apa sih yang dimaksud dengan perubahan sosial, tentu yang harus kita pahami adalah konsep sosial. Kita seringkali melupakan nih konsep sosial itu apa sih? Itu kenapa kalau kita ditanya apa itu interaksi, apa itu hubungan sosial, kita susah banget jawabnya. Ya. Nah, sosial ini sudah dibahas oleh Max Weber, oleh Emil Durkheim, oleh Auguste Comte pada teori-teori sosial klasik gitu ya. Yang dimaksud dengan sosial tentu di situ melibatkan aktor, individu. Ya, ada individu yang melakukan tindakan. Tindakan itu ditujukan pada individu yang lain yang kemudian nanti akan menciptakan tindakan pula dalam bentuk respon atau resiprokal. Susah banget sih.
resiprokal, gitu, timbal balik gitu ya. Jadi di situ ada tindakan timbal balik antar individu. Nah, itu sudah merupakan bentuk awal dari yang kita sebut sebagai sosial. Ini yang paling dasar. Ya. Kemudian apa yang mendasari dari tindakan-tindakan individu-individu yang timbal balik itu, resiprokal itu? Kepentingan. Max Weber, kemudian Bourdieu misalnya menggunakan istilah kepentingan itu sebagai driving force. Jadi dalam setiap individu itu ada kepentingan. Jadi kepentingan-kepentingan itu selalu hadir dari individu, ada di dalam setiap individu yang itu kemudian mendorong proses tindakan antar individu gitu ya. Nah, nanti kita akan membahas secara khusus tentang kepentingan. Namun selain kepentingan, yang melandasi dari tindakan individu juga ada yang lain, yaitu sistem sosial. Jadi kita juga bahwa individu-individu itu mereka hidup di dalam sistem sosial, hidup di dalam masyarakat yang di situ sudah ada berbagai peraturan, norma ya, norma sosial, nilai sosial, struktur sosial yang kemudian mendorong individu-individu itu untuk melakukan proses tindakan, dan artinya tindakan-tindakan antar individu itu berdasar pada kepentingan dan berdasar pada sistem sosial. Nanti kita akan melihat pada kasus-kasusnya ya, contoh-contohnya yang lebih detail. Nah, ini ada istilah objek. Ketika misalnya, ini contoh ya, individu melakukan tindakan dalam bentuk membeli produk, individu melakukan tindakan dalam bentuk membeli pakaian, baju, makanan misalnya, itu adalah objek. Pertanyaannya adalah, apakah tindakan itu ditujukan pada individu yang lain? Nah, ketika kita lihat sekarang bagaimana individu melakukan aktivitas tindakan mengkonsumsi atau membeli satu produk, ya, satu objek tertentu, walaupun itu seolah tidak ditujukan pada individu yang lain, ternyata tindakan dalam mengkonsumsi objek itu juga terkait dengan individu-individu yang lain. Kalau kita masih ingat Max Weber gitu ya, teori dasar dia tentang struktur sosial, itu ada prestige salah satunya, status sosial itu. Saya membeli misalnya iPhone 11 misalnya, ternyata itu juga ditujukan untuk individu yang lain, dalam pengertian agar individu itu memberi makna pada proses mengkonsumsi atau membeli objek iPhone 11 itu sebagai bentuk status sosial, ya, status sosial yang tinggi gitu ya. Nah, walaupun iPhone 11 belum ada pada zaman Max Weber ya. Nah, ini yang kemudian nanti akan disempurnakan oleh beberapa teori-teori sosial yang berkembang gitu. Nah, ini yang disebut sebagai sosial. Ada tindakan-tindakan antar individu, ada kepentingan, dan ada sistem sosial yang bekerja di dalamnya. Kemudian ada objek. Nah, seperti yang tadi sudah aku sebut ya, bahwa yang pengertian sosial itu bukan hanya dalam pengertian atau imajinasi kita hanya dalam pengertian arisan misalnya, kemudian pergaulan sehari-hari atau sosialisasi, ya, bukan hanya itu ya. Maka kita kalau dalam sosiologi ada sosiologi ekonomi, ada sosiologi industri, ada sosiologi politik, ada sosiologi hukum. Berarti di situ ada tindakan-tindakan yang terkait dalam wilayah hukum, tindakan-tindakan dalam wilayah politik, tindakan-tindakan dalam wilayah ekonomi misalnya, termasuk misalnya tadi tindakan mengonsumsi produk, tindakan memilih siapa sih yang akan jadi gubernur untuk pilkada tahun ini misalnya, siapa sih yang akan menjadi presiden tahun ini, ya, tindakan memilih gitu. Bisa kita bayangkan secara instan ketika individu melakukan tindakan memilih satu figur untuk menjadi kepala daerah misalnya, itu berarti dipengaruhi oleh dua hal, kepentingan dan sistem sosial. Termasuk ketika mereka mau melakukan konsumsi produk tertentu, berarti tindakan itu terkait dengan kepentingan dan sistem sosial. Nah, perubahan sosial berarti merupakan perubahan yang terjadi pada tindakan. Jadi tindakan-tindakan yang
ada di dalam masyarakat itu mengalami perubahan. Ada dua aras perubahan itu, yaitu aras perubahan yang natural, artinya tidak ada intervensi. Di situ yang terjadi adalah individu berjalan dengan pengalamannya, kemudian ada perubahan dari tindakan-tindakannya. Kemudian yang aras yang kedua adalah tindakan yang diintervensi, yang dalam sosiologi kita mengenalnya sebagai rekayasa sosial, ya, yang di situ mungkin satu individu tindakannya itu tidak menguntungkan lingkungan, harus diubah, maka ada intervensi agar bagaimana tindakan itu bisa menguntungkan lingkungan. Misal, dalam satu kota kita, di kota masing-masing, individu-individu yang ada di kota itu sering melakukan tindakan membuang sampah sembarangan, sering buang sampah di jalanan, di kali, dan lain sebagainya. Nah, tantangan bagi para ilmuwan sosial itu adalah bagaimana mengubah tindakan dari sering membuang sampah sembarangan, jadi membuang sampah tidak sembarangan atau pada tempatnya, gitu kan. Nah, ini makna perubahan sosial yang paling dasar dari sisi ini, yaitu ada perubahan aspek tindakan. Termasuk kalau misalnya ada yang bekerja nanti, Pak alumni sosiologi atau yang mempelajari ilmu sosial, bekerja di sektor pemasaran misalnya. Di situ perusahaan menemukan masalah produk atau objek, ya, satu produk itu tidak laku di dalam masyarakat. Sebagai sosiolog yang kita lihat adalah bahwa ada tindakan tidak mau membeli terhadap produk itu. Nah, maka tantangannya adalah bagaimana mengubah tindakan individu dari tidak mau membeli produk itu jadi mau membeli produk. Artinya di situ ada perubahan sosial. Itu perubahan sosial dalam konteks bagaimana agar produk laku, gitu ya. Termasuk tadi dari awamnya masyarakat tidak membuang sampah, dari membuang sampah sembarangan jadi membuang sampah yang tidak sembarangan, bisa kita kita arahkan gitu misalnya. Di situ makna perubahan sosial, termasuk perubahan dalam jangka pendek misalnya terkait dengan perilaku pemilih. Kalau ada yang menjadi konsultan politik misalnya, satu figur di situ dia elektabilitasnya misalnya hanya 20%. Ini gimana caranya agar mengubah individu-individu di dalam masyarakat itu tindakannya dari tidak mau memilih dia jadi mau memilih dia. Nah, disinilah kepakaran ilmuwan sosial, mereka yang belajar ilmu sosial. Kuncinya hanya ada dua ini, bahwa setiap tindakan basisnya adalah kepentingan dan sistem sosial. Ya, untuk itu dalam ilmu sosial sangat penting bagi kita untuk memahami bagaimana konsep sistem sosial, konsep-konsep kepentingan itu sebagai pilar dalam aspek sosial ini yang kita sebut sebagai sosial, gitu ya. Oke, ini merupakan fondasi dasar. Jadi pengertian sosial harus benar-benar kita kuasai, kita pahami. Jadi ketika nanti ditanya misalnya bagi mereka yang belajar ilmu sosial, kamu belajar ilmu sosial, belajar sosiologi khususnya misalnya, itu kenapa? Jawabannya sebenarnya ya cukup simpel, bahwa saya mempelajari bagaimana perubahan sosial itu terjadi dan bagaimana mengubah ya sosial masyarakat. Nah, kalau kalian ada yang spesifik mempelajari ekonomi, kalau ditanya oleh orang lain ya jawab itu pada level yang lebih spesifik, bahwa saya mempelajari bagaimana mengubah ya tindakan-tindakan ekonomi masyarakat terkait dengan bagaimana membeli produk, bagaimana meningkatkan agar laku di dalam masyarakat, atau yang secara spesifik belajar tentang sosiologi politik, maka bisa langsung menjelaskan bahwa saya mempelajari bagaimana mendesain perubahan perilaku politik, mendesain bagaimana kelembagaan politik itu berjalan. Oke, ini lapis pertama ya, makna dari sosial yang kita yang ada di dalam kajian ilmu sosial ya, namanya juga ilmu sosial gitu ya. Oke, ini dasar. Beberapa catatan silahkan nanti diajukan lewat chat. Kalau nanti ini kan moderator jadi bisa mereview jika ada pertanyaan yang belum jelas. Jadi ini langsung lanjut ya, biar sampai secara utuh itu. Nah, selanjutnya
tadi di atas bahwa makna sosial itu yang membentuk tindakan adalah sistem sosial. Mari kita bicara tentang sistem sosial kalau gitu. Artinya, bagi mereka yang mempelajari ilmu sosial itu harus memahami konsep sistem sosial. Sistem sosial juga merupakan bagian fondasi penting dalam proses terciptanya tindakan. Nah, ini sekarang kita masuk pada makna sistem sosial. Seringkali ketika ditanya apa itu sistem sosial juga kebanyakan agak susah gitu ya. Tapi satu hal yang ingin aku sampaikan, ketika ada pertanyaan apa itu sistem sosial, apa itu sosiologi, bagaimana kita mempelajari ilmu sosial misalnya, jangan takut untuk menjelaskan dalam waktu yang cukup lama. Tidak hanya dalam 2 kalimat. Maka ini sangat penting bagi kita untuk terbiasa menjelaskan satu konsep, bukan hanya dalam 1 kalimat. Kalau misalnya yang masih kuliah di sini ya, di kelas-kelas, latih ketika dosen bertanya, kemudian jawabnya kadang cuma 1 jawaban, 1 kata gitu ya, itu nggak pas. Upayakan untuk menjawab sebanyak-banyaknya. Gitu. Nah, sistem sosial. Apa aja yang ada di dalam sistem sosial itu? Ya, apa saja yang ada di dalam sistem sosial yang menentukan bagaimana individu melakukan proses tindakan. Yang pertama yang kita temukan dan sering kita baca adalah nilai atau nilai sosial. Saya berani bertaruh, mungkin 80% atau 90% yang ada di sini ketika ditanya apa itu nilai sosial, itu jawabannya juga agak susah. Mau dites? Kalau misalnya saya ingin memberi ilustrasi dulu deh. Ketika kita bertemu dengan orang lain, bertemu dengan individu-individu yang lain, kita, apalagi kalau misalnya dia lebih tua, langsung aja lebih tua gitu ya, bertemu dengan dosen katakanlah gitu. Yang kalian lakukan adalah menyalami, ya, menyalami dengan tangan kanan tentu saja. Kemudian merendahkan suaranya, antara takut dan cinta nggak jelas juga sebenarnya ya. Ya. Kemudian ketika kalian mendapatkan hadiah dari orang lain, kemudian kalian mengucapkan terima kasih, itu kan merupakan tindakan, ya, tindakan sehari-hari. Nah, kenapa kita kok bisa menentukan kalau ketemu dosen kita harus menundukkan wajah, kita harus menyalami dan lain sebagainya? Kira-kira ada nggak misalnya yang di Surabaya ketemu dengan salah satu dosen kemudian bilang, Cok, ya apa kabarnya misalnya gitu ya. Dan Cok, apa kabarnya sama dosen? Kayaknya nggak mungkin banget Pak, ya, susah banget ditemukan. Memang nggak ada gitu. Yang dilakukan adalah, selamat pagi Pak Joni. Iya Pak, suaranya lemah lembut ya, walaupun nanti kalau Pak Joninya udah lewat bisik-bisik, aduh Pak Joni itu ngasih nilai susah banget sih, sulit, mahal. Nah, nilai sosial itu sebenarnya merupakan susunan pengetahuan yang sudah mapan, yang disepakati, dan itu sudah ada ketika individu-individu lahir. Nilai sosial sudah ada, dan itu merupakan susunan pengetahuan yang sudah mapan, yang digunakan untuk menentukan baik, buruk, benar, salah, enak, tidak enak, tampan, tidak tampan, cantik, tidak cantik. Ya, jadi kita sudah bahwa dalam masyarakat itu sudah ada pengetahuan seperti itu, sudah disepakati, sudah mapan itu. Pengetahuan yang kita gunakan untuk menentukan makanan enak itu kayak apa sih, ya. Kemudian yang benar kayak apa sih? Kalau ketika kita masih kecil, ya, ketika individu-individu masih kecil gitu, dalam proses edukasi, dalam proses sosialisasi gitu, misalnya seorang anak menerima hadiah dari orang lain dengan menggunakan tangan kiri misalnya. Kemudian orang tua, ayah atau ibu langsung memberi koreksi. Kalau menerima hadiah, terima dengan tangan kanan dan ucapkan terima kasih. Nah, itu merupakan pengetahuan. Dan orang tua dia, individu itu juga dulu mendapatkan sosialisasi seperti itu. Ya, jadi nilai sosial itu merupakan pengetahuan yang sudah mapan dalam masyarakat, yang digunakan untuk menentukan baik, buruk, benar, salah.
nanti ada berbagai teori terkait dengan hal ini. Tapi secara mendasar, nilai sosial merupakan pengetahuan yang sudah mapan, gitu ya. Dan tidak individu-individu yang ada di dalam sistem sosial ini tidak mempertanyakan, gitu, tidak mempertanyakan mengapa kok nilai sosial ini hadir, gitu ya. Kalaupun toh ada, jumlahnya dikit. Oke. Nah, yang kita temukan yang lain adalah norma atau norma sosial. Seringkali mereka yang mempelajari ilmu sosial itu nggak bisa membedakan antara nilai sosial dan norma sosial, gitu ya. Maka kalau ini sering terjadi, ya. Kalau ditanya nilai sosial itu apa, norma sosial apa, jawabannya sama, gitu ya. Dan seringkali kemudian dijadi satu nilai dan norma sosial. Itu nggak benar. Padahal kalau kita orang medis, orang belajar ilmu kesehatan, kedokteran, gitu ya, belajar tentang anatomi tubuh, ya pasti ada perbedaan antara kulit dan daging, antara jantung dan paru-paru, itu kan ada perbedaan. Sama dengan ini, nilai dan norma itu berbeda. Nah, ini norma sosial itu merupakan perangkat aturan yang menentukan tindakan dengan pemberlakuan mekanisme sanksi. Jadi setiap masyarakat memiliki norma sosial. Pertanyaannya adalah, apakah norma sosial ini tidak dalam bentuk pengetahuan? Kan tidak tertulis, gitu ya. Ya, norma sosial itu bentuknya juga susunan pengetahuan yang sudah mapan. Hanya perbedaannya adalah bahwa norma sosial itu memberikan atau memiliki mekanisme sanksi. Untuk itu seringkali juga disebut bahwa semua norma sosial itu adalah nilai sosial. Namun, tidak semua nilai sosial itu menjadi norma. Aku kasih contoh. Ada orang Padang itu suka makan pedas, berminyak, gurih. Kalau makan manis, mereka nggak suka, gitu kan? Makan manis mereka nggak doyan, gitu. Suatu ketika 10 orang Padang datang ke Jogja. Tapi ternyata ada satu orang Padang itu suka gudeg. Kira-kira satu orang Padang yang suka makan gudeg ini dapat sanksi nggak? Kalau dia tidak mendapatkan sanksi, misalnya tiba-tiba diisolasi, kemudian tidak diakui hak adatnya, gitu ya, itu persoalan. Tapi selama ini enggak, ya kan? Artinya bahwa persoalan rasa enak atau tidak enak itu bagi orang Padang adalah nilai sosial. Jadi itu adalah nilai sosial, bukan norma sosial. Kita perlu membedakan ini. Ketika kita nanti dalam hal apapun, dalam upaya mengubah, melakukan proses perubahan sosial, itu melakukan perubahan tindakan, kita harus bisa melihat nilai sosial atau norma sosial yang akan kita gunakan untuk melakukan intervensi, gitu ya. Kemudian contoh yang lain, seorang perempuan Batak dilarang menikah dengan laki-laki di luar Batak. Kalau perempuan adat Batak itu keluar menikah dengan laki-laki dari Surabaya misalnya, maka dia kehilangan hak adatnya. Itu kena sanksi. Perempuan jadi kehilangan hak adat, misalnya nggak dapat tanah adat, nggak dapat hak-hak lainnya yang secara adat sudah diatur. Artinya, ya, tindakan dalam bentuk memilih pasangan itu adalah norma sosial, bukan saja nilai sosial. Nah, di sini pentingnya bagi kita para ilmuwan sosial itu bisa melihat, bisa membedakan, menganalisis. Kira-kira ketika individu-individu membeli produk, ini nilai sosial atau norma sosial enggak? Bedanya kira-kira ada perbedaan enggak, gitu ya? Kira-kira perilaku yang atau tindakan yang muncul atas dasar norma sosial itu lebih militan dalam membeli produk tertentu atau nilai sosial yang lebih militan dalam membeli produk tertentu. Nah,
Ini perbedaan mendasar yang seringkali luput bagi mereka yang mempelajari tentang teori sosial. Ya, nah, sistem sosial kita temukan memiliki nilai dan norma sosial dan keduanya berbeda. Jangan disamakan. Keduanya berbeda. Ya. Unsur yang lain dari sistem sosial adalah struktur sosial. Apa itu struktur sosial? Struktur sosial itu di dalamnya ada posisi, ada peran, dan ada fungsi. Posisi sosial. Posisi itu seringkali definisikan sebagai hierarki, ya, posisi, lapisan atas, lapisan tengah, lapisan bawah. Yaitu individu-individu yang memiliki sumber daya tertentu sehingga mereka berada dalam lapisan-lapisan sosial. Bahasanya mungkin stratifikasi sosial, gitu ya. Jadi lebih pada posisi. Pada posisi ini ditentukan atau dibentuk oleh kekuasaan atau sumber daya. Ketika kita memiliki sumber daya ekonomi sangat tinggi, maka posisi sosial kita di dalam masyarakat juga tinggi, gitu ya. Kemudian selain posisi ada peran. Ya. Peran artinya adalah tanggung jawab spesifik yang diambil oleh individu untuk melakukan tindakan-tindakan sosial secara spesifik. Jadi individu memilih atau mendapatkan peran tertentu, maka tindakan-tindakan dia menjadi spesifik juga. Misal menjadi pendeta, menjadi kiai, maka dia memiliki tanggung jawab yang didefinisikan dari struktur sosial itu untuk melakukan berbagai tindakan. Kemudian unsur yang lain dari struktur sosial adalah fungsi. Artinya, setiap posisi dan peran itu memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan dari sistem sosial. Nah, cara membaca struktur sosial seperti itu. Selama ini kan kalau misalnya ada satu diskusi atau rancangan program tertentu disebutkan struktur sosialnya seperti apa sih? Sebenarnya struktur sosial isinya berbicara tentang posisi, peran, dan fungsi. Ya, ini memerlukan diskusi yang spesifik mendalam juga gitu. Tapi paling tidak fondasinya seperti itu. Nah, sistem sosial ini merupakan taken for granted. Ya, taken for granted. Artinya, nilai sosial, norma sosial, struktur sosial itu sudah ada di dalam masyarakat. Kita tidak pernah tahu kapan itu ada. Dan kita nggak perlu mempertanyakan. Yang perlu dilakukan adalah individu-individu kemudian menjalankan nilai sosial, norma sosial, posisi, peran, dan fungsi itu dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan individu-individu itu. Mereka individu-individu yang lahir dalam masyarakat Madura, individu-individu yang lahir dalam masyarakat Aceh, individu-individu yang lahir di masyarakat Papua, itu tidak mempertanyakan nilai, norma, dan struktur sosial. Taken for granted artinya. Artinya taken for granted artinya tidak mempertanyakan. Ya. Nah, sistem sosial, ketika aku menyebut sistem sosial, para sosiolog menyebut sistem sosial, maka kita sedang bicara tentang nilai, norma, dan struktur sosial. Jadi kita harus segera mengimajinasikan itu. Ya. Dan bagaimana sistem sosial ini hubungannya dengan individu? Hubungannya adalah koersif. Hubungannya adalah memaksa. Jadi tanda panah ini, ya, tanda panah ini adalah hubungan yang memaksa, menentukan individu-individu itu. Contohnya tadi, ya, ketika Anda misalnya ketemu dengan dosen, ketemu dengan kiai, individu atau Anda gitu ya, langsung tahu apa yang harus dilakukan. Sebenarnya karena individu sudah memiliki nilai sosial, norma sosial, dan posisi, peran, dan fungsi itu sudah mengakar, karena sejak kecil lahir sudah internalisasikan tentang hal itu, tentang nilai sosial, norma sosial, dan struktur sosial. Jadi sifatnya memaksa. Kita nggak bisa menolak. Ada nggak yang pernah di sini, yang hadir di sini
datang ke ruang dosen atau datang ke tengah masjid lagi pada sholat langsung buka baju semuanya, gitu, telanjang. Datang ke ruang dosen sambil teriak-teriak nyari satu dosen dengan teriak-teriak, jarang banget ya. Kalau yang hadir di sini kayaknya nggak ada deh. Atau ada? Nah, memaksa dalam hal pengertian apa? Memaksa individu-individu itu untuk menciptakan tindakan. Jadi bagaimana sistem sosial itu memaksa individu-individu untuk menciptakan berbagai tindakan. Nah, tindakan-tindakan yang tadi sudah kita bahas, tindakan dalam ekonomi, tindakan dalam politik, tindakan dalam hukum, tindakan dalam masa pandemi, mau mematuhi PSBB atau tidak, ya, mau menjalankan protokol kesehatan atau tidak, gitu. Jadi bagaimana sistem sosial ini memberikan paksaan pada individu? Paksaan di sini tentu tanda petik ya. Karena apa? Individu nggak berani untuk menolak gitu. Coba ada nggak yang, ya kalaupun toh ada, kita bisa diskusikan itu ya. Tapi kebanyakan yang kita lihat kan nggak ada yang berani menolak. Misalnya ketika ketemu dengan kiai, ketemu dengan pendeta, perilaku atau tindakan yang dimunculkan sesuai dengan nilai dan norma yang ada, sesuai dengan struktur sosial yang ada, ya. Artinya sistem sosial itu memaksa atau menentukan berbagai tindakan. Sekali lagi, tindakan sosial yang dimaksud di sini bukan dalam pengertian yang berkaitan dengan arisan, dengan berkaitan dengan pertemanan, enggak itu. Tindakan sosial itu bisa dalam tindakan politik, tindakan ekonomi, tindakan apapun. Ini tergantung pada mereka yang kemudian belajar dalam ilmu sosial, kemudian mencari spesifikasi yang mana. Kalau tadi disebutkan oleh Mas Katon, aku sosiologi politik, sosiologi konflik, sosiologi komunikasi, artinya aku akan banyak melihat bagaimana tindakan-tindakan politik, tindakan-tindakan konflik, tindakan-tindakan komunikasi, dan bagaimana menggunakan ilmu sosial untuk melakukan itu. Sama dengan kalian yang mempelajari, yang kemudian mencari kompetensi sih, ya, istilah lain, kompetensi dalam bidang. Aku pengen belajar ilmu sosial untuk melihat politik, ilmu sosial untuk melihat ekonomi, untuk melihat perusahaan, industri, dan lain sebagainya. Tapi ini fondasinya, ya, ini fondasinya. Itu tadi tindakan dalam memilih peranan. Aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi kiai, pengen jadi pendeta, pengen jadi apapun, gitu. Itu karena nilai norma dan struktur sosial ada, dan itu memaksa individu-individu, gitu ya. Misalnya kalian lulus SMA, aku pengen kuliah yang mana ya? Nah, sistem sosial sudah menawarkan, di situ peranannya ada sosiolog, ada ahli hukum, ada kedokteran, dan lain sebagainya. Kita ini nggak bisa memilih peranan yang berbeda, yang tidak ada di dalam sistem sosial, gitu ya. Membeli produk, mengelola lingkungan, tadi buang sampah sembarangan dan atau tidak. Jadi kalau misalnya dalam masyarakat itu banyak yang buang sampah sembarangan, itu artinya ada persoalan dalam nilai dan norma dan struktur sosialnya. Bagaimana melakukan perubahan sosial terkait dengan itu, mengelola lingkungan, buang sampah sembarangan misalnya, artinya kita berhadapan dengan isu bagaimana kita perlu melakukan perubahan nilai, norma, dan struktur sosial. Nah, sekarang kita masuk pada esensi. Yang saya jelaskan di sini merupakan pengertian teori fakta sosial. Jadi fakta sosial, ya, fakta sosial itu menjelaskan bagaimana sistem dalam masyarakat memaksa individu-individu untuk menciptakan tindakan-tindakan. Itu disebut sebagai fakta sosial. Ya. Semoga bisa ditangkap. Fakta sosial istilahnya pertama kali yang menggunakannya adalah Emil Durkheim. Emil Durkheim kemudian diteruskan oleh Talcott Parsons ya dengan teori-teori fungsionalisme strukturalnya. Kalau kita bayangkan teori fungsionalisme struktural, konsepnya seperti ini. Jadi, kalau kalian bagi yang masih kuliah entah S1, S2 atau S3,
ketika menggunakan pendekatan teori yang melihat bahwa sistem sosial, nilai norma struktur sosial itu memberi pengaruh besar, memberikan paksaan terhadap individu untuk menciptakan tindakan, mesti atau harus menggunakan istilah fakta sosial. Jadi kalau misalnya kalian dalam penelitian menggunakan istilah bahwa fakta sosial yang ada di dalam masyarakat itu sudah menjelaskan semua pengertian di atas. Ya, fakta sosial. Ini nanti ada perbedaan dengan pendekatan yang lain. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai mazhab positivisme. Mazhab positivisme itu merupakan mazhab ilmu sosial humaniora, ya, yang meyakini bahwa sistem sosial yang ada di dalam masyarakat yang terdiri dari nilai, norma, struktur sosial itu yang memaksa individu untuk menciptakan berbagai tindakan. Yang pengertian ini, konsep ini disebut sebagai fakta sosial. Ya, untuk itu bagi kalian yang mempelajari teori teori ini akan bertemu dengan teori yang melihat pada aspek sistem sosial. Ini yang juga dikenal dengan pendekatan makro. Ya, pendekatan makro. Pendekatan yang melihat sistem sebagai penentu yang memaksa individu. Nah, pengertian teoritik besar ini, individu dilihat sebagai objek. Individu tidak memiliki imajinasi, individu tidak memiliki kebebasan, individu tidak memiliki keinginan-keinginan yang kemudian bisa digunakan untuk menciptakan tindakan. Karena semuanya diciptakan oleh nilai, norma, dan struktur sosial yang sudah ada. Benar tidaknya teori ini, ya, benar tidaknya teori ini kita bisa diskusikan nanti. Tapi yang saya pahami bahwa teori ini pada level tertentu memang memiliki kebenarannya, gitu ya, memiliki. Oke. Nah, teori sosial yang pertama ini adalah teori dalam mazhab positivisme. Ya, teori dalam mazhab positivisme. Ini sangat penting dan harus diketahui karena awal dari kelahiran ilmu sosial adalah mazhab positivisme. Yang melihat individu sebagai objek, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki imajinasi, dan lain sebagainya, sehingga mereka hanya mengikuti, kalau bahasanya George Sisler yang di buku yang sering kalian baca itu, ya, individu manusia itu seperti kerbau yang dicokok hidungnya dengan tali, yang kemudian dia cuma ngikut kemanapun tali itu dibawa. Jadi individu itu sebagai, ini yang kemudian kita juga melihat bahwa individu hanya sebagai objek. Teori-teori yang berkembang tadi, termasuk teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons. Untuk membahas lebih detail tentang Talcott Parsons, silahkan melihat ke channel YouTube saya. Saya coba membahasakan secara sesederhana mungkin, gitu ya, dengan memberikan keywords-keywordsnya. Kemudian teori fungsionalisme konflik dari Louis Koster, itu masuk dalam tradisi ini. Kemudian teori strukturalisme konflik dari Ralph Dahrendorf, ya, dan beberapa varian. Teori positivisme ini termasuk teori sosial yang sangat kuat pada eranya, yaitu tahun 30-an. Kenapa? Teori ini yang kemudian menyelamatkan Great Depression di Amerika pada waktu itu. Ya, penjelasan lebih detail nanti kita bisa diskusi di lain sesi, gitu ya. Baik, kita sudah membahas tentang teori yang pertama, teori dari mazhab yang pertama, yaitu mazhab positivisme. Jika ada pertanyaan, nanti silakan dituliskan di ini, di chat ya. Sekarang kita masuk pada yang teori yang kedua. Kalau ini merupakan mazhab positivisme yang melihat dari atas ke bawah. Sebenarnya kalau dalam teori mazhab yang kedua, individu merupakan pusat. Kalau tadi kan sistem yang menjadi pusat, masyarakat, ya, sistem yang ada di dalam masyarakat sebagai pusat.
Maka teori yang selanjutnya sebagai respon sebenarnya terhadap teori ini adalah individu sebagai subjek. Individu ini bukan objek, gitu ya. Para sosiolog termasuk Max Weber itu yang klasik itu menjelaskan bahwa individu itu memiliki kepentingan, individu itu memiliki imajinasi dan kebebasan. Maka individu itulah yang sebenarnya menciptakan sistem. Sistem itu tidak taken for granted, tapi diciptakan oleh individu-individu itu. Landasannya apa? Karena individu itu di dalam individu secara natur, secara alami itu terdapat kebebasan, terdapat kepentingan yang ditopang oleh unsur kebebasan dan imajinasi. Ya, ini sebenarnya perdebatan klasik juga antara Plato dan Aristoteles, ya, filsafat tentang kalau Plato kan kita bertindak dan lain sebagainya itu berdasarkan pada idea, ya, gagasan. Ya, sebenarnya itu imajinasi, gitu ya. Kalau Aristoteles lebih ke empirik. Oke, nggak usah jauh ke sana. Tapi teori yang kedua atau mazhab yang kedua yang nanti akan lahir banyak teori, individu mengubah dari individu sebagai objek menjadi individu sebagai subjek. Maka individu itulah yang harus dibicarakan di level yang harus dilihat, gitu, individunya, bukan sistemnya. Kita melihat pada telurnya, bukan ayamnya. Ya. Nah, individu ini kemudian didorong oleh kepentingan, driving force itu tadi ya, kepentingan sebagai driving force. Pertanyaannya adalah definisi kepentingan. Sebagian yang sudah ikut kelasku sudah mengetahui apa definisi kepentingan. Dan dalam kalangan ilmu sosial dari zaman dulu sampai sekarang, pembahasan tentang kepentingan itu masih pada pembahasan yang menyebut bahwa kepentingan sebagai driving force, kemudian menciptakan tipologi kepentingan, gitu ya, public interest, sectional interest, vested interest, gitu ya. Tapi belum ada yang mendefinisikan. Coba cari di kamus sosiologi, kamus ilmu politik, nggak ada definisi kepentingan. Dan yang mendefinisikan kepentingan itu hanya sosiolog Indonesia, yaitu saya sendiri. Berhenti. Definisi singkat secara sederhana ada di buku saya, di buku Sosiologi Konflik, gitu ya. Saya tidak menulis di dalam slide ini, tapi saya akan sampaikan. Semoga bisa diingat-ingat, ya. Kepentingan itu merupakan keinginan subjektif dari setiap individu. Ulangin, keinginan subjektif dari setiap individu yang harus atau perlu dipenuhi oleh sumber daya, baik sumber daya material maupun sumber daya non-material. Contoh, aku bangun tidur, aku merasa haus, maka keinginanku adalah, biasanya pada jawab, keinginannya ya minum. Itu berarti jawabnya masih secara awam. Ketika aku haus, dan kemudian muncul, kan ini natural banget, kan, alami banget. Yang muncul dalam diriku adalah keinginan agar kehausanku itu hilang. Sama dengan aku miskin, keinginanku adalah kaya. Kan gitu. Oke. Jadi keinginan subjektif. Aku ingin minum. Aku ingin haus itu hilang. Bukan ingin minum, ya. Agar rasa haus itu hilang, maka harus dipenuhi oleh, ya, harus atau perlu dipenuhi oleh sumber daya material atau non material. Kalau kita terkait dengan haus, tentu yang material sumber dayanya yaitu air. Maka aku ingin tidak haus, yang harus dipenuhi oleh sumber daya dalam bentuk air. Maka muncullah tindakan. Gitu. Tindakannya dalam bentuk aku bangun ke dapur, mengambil gelas, ambil air, kemudian tindakan minum.
Kan gitu. Bisa ditangkap ya, semoga ya. Dan kepentingan ini harus kita analisis, selalu kita analisis. Maka ini juga dalam social engineering, dalam rekayasa sosial ini sangat penting banget teori kepentingan ini. Ya. Sama halnya dengan aku miskin, aku ingin kaya. Sumber daya yang dibutuhkan untuk kaya adalah uang. Maka kemudian muncul tindakan untuk menemukan atau mendapatkan uang. Kalau aku punya pekerjaan, berarti tindakan-tindakanku adalah bagaimana pekerjaanku makin bisa menghasilkan uang. Tapi kalau aku nggak punya pekerjaan, maka tindakanku adalah melakukan perubahan bentuk, jadi babi ngepet misalnya. Bisa ditangkap ya? Ini aspek dasar banget dan harus dikuasai. Karena berbeda pendekatan dengan teori yang mazhab pertama tadi. Ini berawal dari individu dengan kepentingannya, dengan kebebasan dan imajinasinya. Individu-individu dalam satu lingkungan, mereka bangun tidur, haus, kemudian melakukan tindakan mencari minuman, miskin, kemudian melakukan tindakan mencari uang, lapar, kemudian mencari tindakan untuk makan sebagai sumber daya, dan itu dilakukan secara terus-menerus dari para individu, sehingga menciptakan kebiasaan di dalam lingkungan di mana individu-individu itu berkumpul. Maka kebiasaan inilah yang kemudian membentuk nilai, norma, dan struktur sosial. Jadi nilai sosial yang definisinya seperti tadi, ya, norma sosial dan struktur sosial itu diciptakan oleh individu-individu dengan berbagai tindakannya secara terus-menerus, sehingga itu kemudian menjadi nilai dan norma dan struktur sosial. Teori ini kemudian mengatakan itu kenapa sistem sosial kita bisa berubah, nilai, norma, dan struktur sosial bisa mengalami perubahan. Ambil contoh tentang Kartini. Kartini lahir dalam masyarakat dengan sistem sosial di mana perempuan tidak boleh mengakses pendidikan tinggi, tidak boleh memilih siapa yang menjadi suaminya, dan lain sebagainya. Kalau perempuan keluar dari itu, berarti dia keluar dari nilai, norma, dan struktur sosial. Tapi ternyata ada individu bernama Kartini kemudian memiliki kepentingan. Dia katakanlah, aku ini bodoh, aku ingin pinter. Makanya sumber daya yang kubutuhkan adalah pendidikan, buku-buku. Maka di situ kita lihat, pada awalnya terjadi benturan-benturan. Ya. Jadi ternyata sistem sosial toh mengalami perubahan. Nah, tanda garis hijau ini, ya, hijau ini dengan titik-titik, artinya bahwa sistem sosial itu selalu mungkin berubah. Mungkin dalam satu periode dipelihara, namun akan mengalami perubahan. Pada proses selanjutnya memang menjadi sistem sosial yang kemudian cara berlakunya sama dengan yang pendekatan yang pertama. Namun pendekatan ini menyatakan bahwa sistem sosial itu diciptakan oleh individu-individu dengan berbagai kebiasaannya. Landasannya adalah kepentingan. Maka dalam perspektif teori ini, sistem sosial merupakan representasi atau merupakan gambaran dari kepentingan-kepentingan dari individu-individu. Selalu seperti itu. Bukan dibalik bahwa sistem sosial yang kemudian merepresentasikan. Tapi sistem sosial. Patriarki misalnya. Sistem patriarki berarti di situ merupakan representasi dari kepentingan-kepentingan individu. Siapa? Ya mungkin laki-laki. Mungkin juga perempuan yang merestui patriarki. Ya. Jadi ditangkap kan? Jadi teori ini kemudian melihat nilai norma struktur sosial itu adalah constructed. Ya, nih, constructed. Dibangun. Maka nanti ada Max Weber juga mengatakan bahwa sistem sosial itu dibentuk oleh para individu-individu, kemudian disempurnakan teorinya, nanti ada teori fenomenologi dan lain sebagainya. Nah, proses bagaimana tindakan-tindakan ini dibentuk berdasar pada kepentingan individu
dengan unsur kebebasan dan imajinasinya, itu yang kemudian melahirkan yang kita sebut sebagai realitas sosial. Beda ya dengan fakta sosial. Jadi kalau ketika kita menulis penelitian, laporan penelitian, proposal penelitian, jangan mencampur adukkan antara realitas sosial dan fakta sosial. Itu pengertiannya berbeda. Kalau realitas sosial berarti aspeknya adalah individu sebagai subjek. Individu dengan kepentingannya. Tapi kalau fakta sosial itu berarti individu sebagai objek. Sistem yang menciptakan berbagai tindakan para individu. Nah, ini yang kemudian dikenal dengan pendekatan teori humanisme. Pendekatan teori humanisme. Nah, kalau dengan menggunakan pendekatan teori humanisme ini, ya, berarti tindakan-tindakan terkait dengan konsumsi produk, tindakan memilih, dan lain sebagainya, itu dasarnya adalah kepentingan dari individu-individu. Maka kalau kita ingin mengetahui satu peta ini, tindakan politik misalnya, kenapa sih kok individu-individu ini memilih Pak Joni misalnya? Ya, Joni itu sebenarnya nama mobil gue, Joni. Kenapa dalam satu masyarakat 70% memilih Joni? Maka harus ada riset dulu, ada analisis dulu. Kepentingan para individu-individu itu gimana sih? Kita perlu mengetahui. Dengan unsur dasar tadi, unsur keinginan-keinginan subjektif dan sumber daya yang harus digunakan untuk memenuhi itu. Termasuk tindakan ekonomi. Kenapa sekarang individu-individu tindakannya lebih suka menggunakan TikTok daripada menggunakan kenapa individu lebih suka membuka TikTok daripada membuka buku sosiologi konflik non kerusuhan misalnya? Kenapa individu-individu lebih suka membaca statement atau caption di Instagram, di Twitter daripada membaca buku-buku yang merupakan proses penelitian ilmiah yang di situ ada validitas dalam melihat berbagai persoalan. Itu juga bisa kita analisis dari perspektif seperti ini. Juga bisa dilihat dari perspektif yang sebelumnya, gitu ya. Nah, kita sekarang maraton kita sudah sampai di mazhab humanisme. Artinya mazhab kedua dari ilmu sosial. Ini periodenya dari sejak abad ke-19 sampai 90, gitu ya. Teori-teori Max Weber, kemudian teori-teori fenomenologi yang paling dominan sebenarnya fenomenologi. Itu transisi ya, yang kemudian muncul teori-teori besar selanjutnya. Fenomenologi ada Alfred Suss, ada Gadamer, gitu ya, ada Max Weber gitu. Dasarnya seperti ini teori-teori itu. Sehingga kalau kalian mempelajari teori-teori itu, entah itu teori Max Weber, teori fenomenologi, teori nanti interaksionisme simbolik, itu landasannya ada di sini. Akan menjadi lebih mudah untuk melihatnya, gitu ya. Oke, kita sudah sampai di pos yang kedua, yaitu pos mazhab humanisme atau disebut juga sosiologi mikro, gitu ya. Mereka menyebutnya seperti itu. Kalau Richard menyebutnya sebagai paradigma definisi sosial. Kalau yang makro sebagai definisi fakta sosial. Ya. Maka ini yang perlu kita bedain. Nah, istilah-istilah realitas sosial, fakta sosial itu kalau bagi kita jelas berbeda dengan masyarakat awam. Mereka sering mencampur adukan istilah realitas sosial ini, fakta sosial dan sebagainya. Tapi biasanya malah mereka lebih terkenal daripada sosiolog, ya kan? Ya sama dengan para dokter, mereka punya bahasa, mereka punya ilmu sendiri terkait dengan COVID-19, kenapa kita harus masuk dalam kenormalan baru, gitu ya. Mereka punya sistem pengetahuan ilmiahnya, ya, yang kita sering sok tahu, gitu ya. Sama dengan ilmu sosial, kita punya wilayah kita, gitu. Yang seringkali kalau melihat banyak perdebatan yang sama sekali nggak belajar ilmu sosial tapi sering masuk ke wilayah ini juga agak menjengkelkan, gitu ya. Oke, nah kita sudah masuk di pos yang kedua maraton kita, yaitu tradisi humanisme ilmu sosial. Oke, kita sudah, yang pertama adalah mazhab positivisme dengan melihat individu sebagai objek, fokus pada sistem sosial. Yang kedua adalah mazhab humanisme yang melihat pada individu sebagai subjek dengan kepentingannya, yang kemudian menciptakan berbagai tindakan dan mengkonstruksi sistem sosial.
Ini dibaca dulu sebentar. Baik, untuk yang kita pelajari tadi adalah dua fase mazhab teori yang berkembang dari awal sampai ke dari abad 19 sampai ke abad 20 akhir gitu ya. Jadi memang masih mazhab-mazhab awal. Masih mazhab-mazhab awal. Pertanyaan dari Pak Eko tadi sangat benar banget. Jadi namun kedua teori itu yang kemudian memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan teori-teori baru sekarang ya. Kita belum masuk ke teori-teori baru sekarang. Nah, sekarang untuk menjawab dari Pak Eko, kita masuk pada pos yang ketiga. Udah benar. Jadi yang pertama tadi, mazhab positivisme melihat secara kaku dengan garis komando gitu ya, katakanlah gitu, koersif, memaksa bahwa individu menciptakan tindakan berdasarkan pada apa saja yang sudah ada di dalam sistem. Kalau melakukan tindakan yang di luar sistem, berarti perilakunya menyimpang. Itu mazhab yang pertama. Itu seperti bahwa ayam dulu yang tercipta, yang besar dulu, makro, telur nanti. Mazhab yang kedua, humanisme, yang melihat pada aspek individu sebagai subjek dengan kepentingannya, memiliki kebebasan yang kemudian menciptakan berbagai tindakan, terus-menerus tindakan itu kemudian berkembang menjadi nilai, menjadi norma, menjadi struktur sosial. Itu mazhab yang kedua, yang kita sebut sebagai humanisme ilmu sosial. Tadi ada pertanyaan membedakannya dalam teori research membagi menjadi mazhab, menjadi paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, kemudian yang ketiga paradigma perilaku. Sebenarnya itu masuk dalam pembahasan lebih ke psikologis ya, kayak rational acting gitu ya. Itu sebenarnya masuk dalam aspek masing perilaku, teori perilaku sosial, behavior, itu positivisme juga. Ya. Saya nggak setuju dengan pendekatan research. Ini penjelasan saya yang untuk menjawab tadi, bahwa kita, kalau bahasanya Mas Eko, circle ya, seperti lingkar. Pendekatan ini yang di sebelah kiri ini, pendekatan eklektik yang berkembang saat ini, pendekatan eklektik. Pendekatan eklektik itu mengatakan begini, paradigma positivisme dan paradigma humanisme itu terjebak pada prinsip yang disebut sebagai dualisme. Artinya tindakan itu hanya ditentukan dari satu sisi saja. Kalau positivisme ya pokoknya sistem sosial aja. Kalau dalam humanisme ya individunya saja. Sedangkan pendekatan eklektik mengatakan bahwa masing-masing pendekatan itu memiliki kelebihannya dan memiliki kekurangannya. Masing-masing benar dan masing-masing ada kesalahannya. Nah, pendekatan eklektik ini kemudian melihat bahwa kita tidak perlu memperdebatkan nilai normal dan struktur sosial yang memang sudah ada. Itu kan fase historis yang pernah terjadi. Kita nggak akan selesai untuk membicarakan hal itu. Maka biarkan bahwa sistem memang sudah ada. Dan sistem itu memberi pengaruh terhadap bagaimana tindakan itu terbentuk. Ya. Tapi pada sisi yang lain, individu dengan subjektivitasnya, ya, dengan kepentingan yang dia miliki, itu juga menentukan tindakan. Jadi ada proses bertemu antara struktur dan individu. Ketika individu mau menciptakan tindakan, dia juga melihat, gitu ya, juga melihat, mempertimbangkan sistem. Maka tindakan sosial dalam keseharian itu merupakan proses dialektis antara individu dan sistem. Selalu seperti itu, selalu berkembang. Ya.
tindakan kita sehari-hari merupakan tindakan-tindakan yang dibentuk oleh dua kutub antara individu dan sistem secara timbal balik. Ada interplay di sana. Nah, ini yang kemudian disebut, kalau Anthony Giddens menyebutnya sebagai prinsip dualitas. Individu menciptakan tindakan berdasarkan kepentingan, tapi dia juga melihat pada aspek sistem. Ya, nanti ilustrasinya aku jelasin. Kalau istilahnya Peter L. Berger dan Luckman, sesungguhnya di sana ada yang disebut realitas ganda. Tindakan-tindakan sosial itu ada di antara realitas ganda, yaitu realitas objektif, fakta sosial tadi, dan realitas subjektif, individu yang memiliki pengetahuan dan kepentingan. Maka dalam keseharian tercipta tindakan-tindakan sosial berdasarkan pada realitas ganda itu. Bourdieu menyebutnya sebagai structuring structure. Nah, ini merupakan teori-teori dalam tradisi eklektik yang mencoba memperbaiki. Kalau kita gambarkan menjadi seperti siklus, iya. Bagaimana individu melihat pada, ketika ingin menciptakan tindakan, melihat pada aspek sistem, juga melihat pada aspek kepentingannya, nilai dan norma struktur pada saat itu juga bisa mengalami perubahan, tapi juga mempengaruhi individu. Individu juga bisa mengalami perubahan. Nah, secara metodologi yang dilihat dari pendekatan eklektik ini bukan pada individu dan pada sistemnya, tapi pada tindakannya. Istilah tindakan ini kalau dalam eklektik, istilah yang digunakan adalah praktik sosial. Itu untuk membedakan. Jadi social action dengan social practices itu berbeda. Kalau dalam ilmu sosial, kalau kita menggunakan istilah praktik sosial, oh berarti orang ini menganut mazhab eklektik. Mesti menganut, kalau kalian teman-teman sering lihat Novel Susan menggunakan istilah praktik-praktik sosial, jarang menggunakan tindakan, berarti Novel Susan seorang penganut mazhab eklektik. Dan ini memang merupakan mazhab yang sangat besar. Dan ini merupakan mazhab yang kalau dalam periode, kalau kita melihat pada aspek kepemerintahan, yang kemudian digunakan dalam model demokrasi saat ini, diterapkan oleh kepemimpinan politik saat ini misalnya. Jadi ada proses timbal balik antara sistem dan individu yang kemudian menciptakan berbagai praktik sosial. Jadi, secara metodologi akan cukup rumit dan butuh waktu. Tapi di sini bagaimana pengertian dari dualitas itu melihat pada aspek tindakan atau praktik sosial. Ya, istilah yang lebih tepat adalah praktik sosial. Saya masih menggunakan istilah tindakan hanya untuk transisi aja. Nah, kalau lupa. Kalau Habermas, jadi tokoh-tokoh dalam eklektik itu ada Anthony Giddens dengan teori strukturasinya, Bourdieu dengan teori structuring-nya, Peter L. Berger dengan teori social construction-nya, Habermas dengan teori komunikasi intersubjektifnya, tindakan komunikatifnya. Ya, jadi ini tokoh-tokoh besar, 4 tokoh besar yang merupakan penganut yang bisa kita petakan dalam mazhab eklektik ini. Kalau Husserl menyebutnya sebagai meso, gitu ya. Meso artinya di tengah, melihat pada aspek tengah gitu dari tindakan, melihat dari tindakannya gitu. Nah, misalnya begini, ketika seorang individu mau melakukan konsumsi satu produk, yang terjadi dari individu itu adalah interplay antara kepentingan dia sebagai individu dan sistem sosial. Ambil contoh. Santi misalnya, seorang bernama Santi ingin membeli sepatu. Ya, ingin membeli sepatu. Dia tinggal di lingkungan yang di situ katakanlah lingkungan religius. Dan dalam lingkungan religius tidak boleh menampilkan pakaian-pakaian atau fashion yang mahal dan memperlihatkan status sosial berlebihan gitu. Tapi pada sisi yang lain, Santi ingin membeli sepatu yang itu merupakan keinginan dia, baik itu untuk status sosial dan lain sebagainya. Apa yang kemudian dilakukan oleh Santi? Santi bisa saja melakukan praktik sosial dalam bentuk
membeli sepatu yang misalnya ini sepatu ini produk lokal loh, tapi mungkin dia nggak pernah menyebutkan harganya berapa. Produk lokal mungkin harganya ternyata ya mahal juga dan kualitasnya tidak kalah dengan produk luar negeri. Tapi di situ dia juga berinterplay atau bertimbal balik dengan sistem agar dia tidak mendapatkan sanksi misalnya. Jadi dia kemudian menciptakan bahasa-bahasa. Maka kalau mazhab eklektik ini sebenarnya banyak mengutip dari tradisi fenomenologi, itu dalam penelitian akan melihat pada aspek bahasa sebagai praktek sosial. Ya, ini nanti bagaimana pentingnya misalnya dalam satu proses rekayasa sosial kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang tepat dalam konteks masyarakat tertentu untuk bisa melakukan perubahan, karena bahasa ini biasanya menggambarkan interplay antara individu-individu dengan sistem. Nah, kalau Giddens menggunakan istilah individu itu sebagai agensi, itu ya, sistem sosial sebagai struktur, jadi structure dan agensi. Di tengahnya ada praktek sosial. Jadi interplay terus-menerus seperti itu yang dan keseharian kita akan seperti itu. Misalnya di sini kita dalam rumah di keluarga gitu ya. Kita di rumah itu biasanya dalam nilai norma keluarga nggak boleh pulang maksimal, pokoknya kalau pulang harus 9 malam. Iya, 9 malam. Tapi satu individu itu ingin melakukan satu kegiatan yang dia pulangnya pukul 11 malam. Dan itu tiap hari. Maka dia akan menciptakan praktek sosial dengan menunjukkan bahasa-bahasa tertentu di dalam keluarga itu misalnya. Kalau nilai norma dan struktur sosial dalam keluarga itu melihat bahwa pulang lebih dari 9 malam itu berarti misalnya laki-laki nggak baik atau perempuan nggak baik. Bisa saja dia tetap pulang pukul 11 malam tapi dengan memperlihatkan aspek-aspek bahasa lain agar bisa diterima. Tapi dia juga tidak disebut menyimpang dari nilai. Misal, dia ketika pulang 11 malam, dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian masuk ke dalam, kemudian memeluk ibunya, kemudian bercerita tentang hal-hal yang baik, kemudian banyak hal yang kemudian dia tidak dihukum. Norma nilai dalam rumah itu masih tetap berlaku bahwa 9 malam menjadi patokan. Tapi bagi individu itu ternyata bisa jadi ada pengecualian. Nah, di situ ada interplay, ya. Praktik sosial individu itu nilai tetap ada, tapi kepentingan individu juga tetap muncul. Nah, bisa saja itu nanti struktur atau sistem mengalami perubahan dari individu yang pulang pukul 11 malam, lama-kelamaan terus menyebar dalam satu masyarakat, sistem bisa berubah, ya. Tapi kita tidak melihat bagaimana individu itu dari individu itu ditekan hanya oleh sistem, tapi juga ada proses individu itu berkompromi tanda petik ya terhadap sistem. Jadi dari itu akan terus berlangsung. Begitupun sebaliknya, tidak hanya melihat dari aspek kepentingan individu saja, nilai norma nggak ada. Keduanya berlaku dan berinterplay terus seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, pendekatan ketiga di pos ketiga ini merupakan pendekatan yang saat ini juga termasuk sangat ramai, sangat digandrungi ya, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk ada sebagian masih tetap percaya pada pendekatan fungsional struktural. Nah, itu biasanya tentara gitu ya, biasanya pemerintahan, itu pendekatannya fungsional struktural atau pendekatan positivisme. Kalau kita misalnya mencoba melihat pada pemberlakuan PSBB gitu ya, kita lihat bagaimana Presiden Joko Widodo tidak menggunakan bahasa koersif, jadi menggunakan bahasa langsung pada skala hukum ya, yang sangat ekstrim misalnya. Tapi yang terjadi adalah bagaimana pendorong partisipasi individu untuk menciptakan interplay dengan sistem. Tapi kalau pendekatan fungsional pada masa Orde Baru, itu tidak mungkin seperti yang terjadi saat ini, nggak mungkin. Iya. Nah, itu soal pendekatan, mana yang benar, mana yang salah, mana yang paling tepat, itu sebenarnya persoalan bagaimana kedalaman ilmu kita dalam ilmu sosial ini bisa kita kembangkan. Saya pikir seperti itu.